Wadidaw, jumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Kali ini, Marga Anime akan membahas karakter yang digambar Oda Sensei dalam SBS 101 sebagai pendekar pedang One Piece atau Swordman. Seperti yang kita tahu, dalam dunia One Piece sangat banyak karakter yang bertarung menggunakan senjata, terutama pedang. Contohnya saja Akazaya 9, Brook, Big Mom, King, Queen, Fujitora, Cracker, Smoothie, Kizaru, dan lain-lain. Dari beberapa karakter yang Marga Anime sebutkan tadi, mereka bukanlah seorang yang dikatakan sebagai pendekar pedang. Itu semua berhubungan dengan skill, teknik, dan gaya bertarung mereka yang berbeda dengan pendekar pedang pada umumnya. Dalam SBS Volume 101 yang rilis beberapa waktu yang lalu, Oda Sensei menggambar 12 karakter yang dikatakan sebagai pendekar pedang di dunia One Piece. Mereka adalah Hachi, Kaku, Cavendish, Vista, Shiryu, Oden, Trafalgar di Waterloo, Rayleigh, Goldie Roger, Mihawk, Shanks, dan Roro Noazoro. Pembahasan kali ini berfokus pada 12 karakter tersebut, di mana kita akan membahas seputar kekuatan, teknik atau skill bertarung yang dimiliki 12 pendekar pedang tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Urutan ke-12, Hachi. Hatchan atau dikenal dengan julukan Hachi, seorang pendekar pedang di dunia One Piece, sekaligus sebagai mantan perwira bajak laut Arlong. Hachi sendiri merupakan seorang pendekar pedang menggunakan aliran atau gaya 6 pedang Rokutoryu. Gaya bertarung Hachi terfokus kepada 6 pedang miliknya yang masing-masing memiliki bobot seberat 300 kg. Dengan memanfaatkan kekuatan fisik manusia ikan, dengan menggabungkan dengan kemampuan berpedang miliknya, membuat dia menciptakan teknik-teknik serbaguna dalam bertarung. Berikut nama-nama kemampuan berpedang milik Hachi. Pertama, teknik Takuashi Kiken. Pedang keajaiban kaki gurita adalah teknik pedang mengayunkan pedangnya dengan liar ke arah lawannya sambil menyerang mereka, atau disebut teknik pedang menari. Yang kedua, Takotsubo no Kamae adalah teknik pedang dengan cara memposisikan semua pedang menjadi satu titik yang digunakan untuk memblokir dan menyerang bagian dada musuh. Yang ketiga, Rokuto Ryuogi Rokuto no Was. Teknik pemungkas gaya 6 pedang milik Hachi adalah teknik yang memutarkan ke-6 pedang miliknya seperti baling-baling untuk mencabik-cabik lawannya yang menjadi berkeping-keping. Urutan ke-11, Kaku. Selanjutnya adalah Kaku, seorang pendekar pedang di dunia One Piece, sekaligus sebagai agen tertinggi pemerintah dunia atau CP0. Kaku sendiri merupakan seorang pendekar pedang yang menggunakan aliran atau gaya 4 pedang Yontoryu. Yontoryu adalah gaya berpedang yang menggunakan 4 pedang. Namun Kaku menggabungkan 2 buah pedang Shirasaya Katana miliknya dengan teknik Rokushiki Rankyaku, membuat dirinya disebut sebagai seorang pengguna aliran 4 gaya pedang. Dengan memanfaatkan kemampuan buah iblis Ushi Ushinomi miliknya dan digabungkan dengan Rokushiki Rankyaku, teknik berpedang membuat Kaku menjadi petarung pedang yang sangat kuat dan serbaguna. Berikut beberapa kemampuan berpedang milik Kaku. Pertama, Rankyaku Hakurai, tebasan kaki badai, merupakan teknik tebasan Rankyaku menggunakan kedua kaki. Bentuk Rankyaku yang lebih kuat dengan memanfaatkan tebasan kaki yang membuat jangkauan serangan yang luas. Yang kedua, Pasta Machine adalah teknik hantaman milik Kaku. Teknik ini adalah teknik yang digunakan Kaku di udara, menggunakan kontrol tubuhnya yang menghantam musuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, Gekirin adalah satu-satunya teknik terkuat Kaku, teknik gaya 4 pedang dengan menggunakan lengan dan kakinya yang memanjang untuk menembakkan beberapa tebasan kuat ke arah lawan dan diikuti dengan rentetan tebasan dari Shirasaya Katana milik Kaku. Yang keempat, Rankyaku Amanedachi atau kaki badai, pisau lingkar, adalah serangan terkuat yang dimiliki Kaku. Serangan yang terfokus pada kaki dalam bentuk Zoan
Kaku menggunakan satu tangan untuk pijakan, lalu berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengirim tebasan kuat ke musuhnya. Tebasan tersebut mampu membelah dua Tower of Justice Enies Lobby. Urutan ke-10, Cavendish. Cavendish atau dikenal dengan julukan Pangeran Bajak Laut. Dia adalah seorang kapten bajak laut Beautiful, sekaligus komandan pertama dari armada besar topi jerami. Cavendish adalah pengguna satu pedang atau gaya satu pedang dengan nama pedang Durandal. Cavendish sendiri memiliki tingkat keahlian berpedang yang sangat tinggi, sampai-sampai dia diakui sebagai jenius pedang. Dengan dibekali kemampuan berpedang yang hebat, Cavendish juga seorang yang memiliki kemampuan Buso Sokuhaki dan Kenbun Sokuhaki yang membuat dia semakin kuat. Kita bisa melihat betapa hebatnya aksi Cavendish ketika berada di Ars Dressrosa. Berikut beberapa kemampuan milik Cavendish. Pertama, Bluebird adalah teknik berpedang Cavendish yang menusukkan ujung pedang ke arah target yang dia inginkan. Kita bisa melihat ketika dia menahan sundulan Chinjau menggunakan Bluebird sehingga menghasilkan shockwave. Yang kedua, Swan Lake adalah sebuah teknik akrobatik yang dimiliki Cavendish dengan cara salto lalu menyerang musuh di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, Zante Exuveri merupakan salah satu teknik terkuat dan elegan milik Cavendish. Teknik yang mengeluarkan tebasan udara yang cukup tinggi, membuat musuh-musuhnya terhempas di hadapannya. Yang keempat, Hakuba. Walaupun ini bukan merupakan teknik berpedang Cavendish, tapi dengan gangguan kepribadian miliknya, dia bisa memanfaatkan pedang Durandal untuk menciptakan tebasan angin yang sangat cepat. Seperti yang kita lihat saat Cavendish mengalahkan semua orang di Colosseum. Urutan ke-9, Vista. Selanjutnya adalah Vista si pedang bunga atau dikenal dengan Kaken no Vista, seorang mantan komandan divisi kelima bajak laut Shirohige dan bisa dikatakan sebagai pendekar pedang terkuat dalam bajak laut Shirohige. Vista sendiri pengguna gaya Nitoryu atau gaya dua pedang. Vista sendiri merupakan salah satu pendekar pedang hebat di One Piece. Dalam Fiver Card disebutkan Vista sebagai Daikengo atau Master Pendekar Pedang. Gelar ini sama persis dengan gelar yang dimiliki oleh Roronoa Zoro dan Shanks. Dengan dibekali dengan kemampuan berpedang yang hebat, Vista juga merupakan pengguna haki yang cukup kuat. Seperti yang kita lihat pada perang puncak Marineford, kita bisa melihat Vista bertarung melawan pendekar pedang terkuat atau terhebat di dunia One Piece, Dracul Mihawk. Pada saat itu, Vista mampu menahan tebasan Mihawk menggunakan teknik berpedang miliknya, yaitu Rose Rondo. Secara harfiah, berarti putaran bunga rose. Dalam anime, Vista melompat sambil mengayunkan pedangnya, meluncurkan beberapa kelopak mawar merah yang terbang ke arah lawan. Urutan ke-8, Shiryu. Shiryu of the Rain, Shiryu si Hujan, merupakan mantan wakil penjara Impel Down dan seorang kapten kedua bajak laut Kurohige, sekaligus sebagai orang terkuat kedua dalam bajak laut Kurohige. Shiryu adalah pendekar pedang yang menggunakan teknik atau gaya satu pedang. Shiryu sendiri memiliki pedang Meito yang bernama Ryu, yang merupakan pedang yang berkualitas tinggi yang haus darah. Dengan dibekali kemampuan berpedang yang hebat, Shiryu sendiri sudah dikenal sebagai sosok kuat sejak Impel Down. Ia dikatakan sebagai orang yang memiliki kesetaraan dengan Magellan dalam hal kekuatan. Shiryu saat ini juga pengguna kekuatan buah iblis untuk meningkatkan kemampuan miliknya. Tidak heran saat ini Shiryu menjadi sosok terkuat kedua dalam bajak laut Kurohige. Tapi setelah adanya Aokiji dan kemungkinan dia adalah bagian dari Kurohige, bagaimana pendapat kalian? Urutan ke-7, Oden. Kozuki Oden, mantan daimyo atau dikenal sebagai samurai hebat negeri Wano Kuni, sekaligus mantan komandan kedua bajak laut Shirohige dan mantan kru bajak laut Goldie Roger. Kozuki Oden merupakan seorang pendekar pedang yang menggunakan teknik Nitoryu atau gaya dua pedang. Oden sendiri memiliki dua pedang yang bernama Enma dan Ame no Habakiri, dua pedang yang melambangkan neraka dan surga. Kozuki Oden sendiri berbeda dengan orang pada umumnya.
dia bisa dikatakan orang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dengan kemampuan yang dia miliki, Oden mampu menggabungkan kemampuan berpedang miliknya dengan haki yang terlatih, hingga Oden berhasil membuka Hausoku Haki tingkat tinggi yang membuat dirinya mampu memberikan bekas luka pada tubuh Kaido. Berikut adalah beberapa kemampuan berpedang milik Oden. Pertama, gaya dua pedang Oden, Tougen Shirataki, merupakan salah satu kemampuan pedang yang pertama kali Oden gunakan. Teknik Tougen Shirataki adalah salah satu teknik yang mana mengalirkan ryu ke pedang Enma dan Ame no Habakiri yang menciptakan jangkauan serta kekuatan yang sangat hebat, bahkan mampu membelah Dewa Gunung negeri Wano. Yang kedua, gaya dua pedang Oden, Tougen Totsuka, merupakan teknik terkuat Oden, teknik yang menggabungkan ryu dan Hausoku Haki tingkat tinggi ke dalam pedang miliknya. Tebasan berbentuk X yang menyerang dengan kecepatan tinggi dengan kekuatan serangan begitu dahsyat hingga mampu memberikan bekas luka kepada makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. Urutan keenam, Trafalgar di Waterloo, atau dikenal dengan julukan ahli bedah kematian, sekaligus seorang kapten bajak laut hati. Lau sendiri dikonfirmasi dalam SBS volume 101 sebagai seorang pendekar pedang di dunia One Piece menggunakan teknik atau gaya satu pedang. Namun uniknya di sini adalah terletak pada pengendalian pedang milik Lau. Kita tahu Lau adalah seorang pengguna buah iblis dengan kemampuan teknik atau gaya satu pedang, dan digabungkan dengan buah OP-OP Nomi membuat Lau menjadi salah satu pendekar pedang terbaik di One Piece saat ini. Setelah awakening buah iblis miliknya, Lau sendiri mampu mengendalikan teknik berpedang miliknya ke tingkat tertinggi sehingga mampu mengalahkan seorang Yonko Big Mom. Berikut beberapa teknik berpedang Trafalgar di Waterloo dengan gabungan buah iblis miliknya. Pertama, Radio Knife atau versi lain dari teknik amputasi. Teknik ini adalah sebuah teknik di mana Lau mengalirkan listrik pada pedang miliknya dan kemudian menebas musuh dengan kecepatan tinggi menjadi beberapa bagian. Kita bisa melihat Lau menggunakannya pada Treble. Yang kedua, Injection Shoot adalah sebuah teknik gabungan buah iblis dengan kemampuan pedang. Teknik ini adalah teknik yang membidik sasarannya ke arah yang ditentukan sehingga menikam lawannya dengan kecepatan tinggi. Kita bisa melihat ketika Lau menggunakannya kepada Dovi dan Kaido. Yang ketiga, Functure Wheel adalah teknik terkuat milik Lau, sebuah teknik yang menembus durability musuh dengan cara memanjangkan pedang miliknya sehingga menghasilkan tekanan shock super besar ke tubuh lawan. Kita bisa melihatnya ketika Trafalgar di Waterloo melancarkannya ke tubuh Yonko Big Mom. Urutan kelima, Rayleigh. Silver Rayleigh atau dikenal dengan julukan Raja Kegelapan Mayo Rayleigh adalah seorang mantan wakil kapten dari bajak laut Goldie Roger. Rayleigh merupakan seorang pendekar pedang di dunia One Piece yang menggunakan teknik atau gaya satu pedang. Rayleigh sendiri dikenal sebagai pendekar pedang yang sangat hebat, dengan haki yang hebat yang digabungkan dengan teknik berpedang yang hebat. Rayleigh menjadi salah satu orang yang paling berbahaya di One Piece. Seperti yang kita lihat di Arc Sabaudi, Rayleigh mampu mengimbangi kecepatan Kizaru dan melukai Kizaru untuk pertama kalinya menggunakan pedang miliknya. Kita tidak menemukan banyak informasi tentang teknik yang dimiliki oleh Rayleigh karena informasinya masih kurang. Namun dengan melihat posisi Rayleigh di masa jayanya, membuat kita berpikir dia adalah orang yang sangat hebat. Urutan keempat, Goldie Roger. Goldie Roger atau dikenal dengan julukan Raja Bajak Laut adalah seorang kapten dari bajak laut hebat Goldie Roger. Roger sendiri disebutkan dalam SBS 101 sebagai seorang pendekar pedang di One Piece. Roger sendiri menggunakan teknik atau gaya satu pedang, dan Roger menggunakan pedang yang bernama S yang merupakan salah satu dari 12 Saizo Owazomono. Dengan dibekali haki yang sangat hebat dan dengan memanfaatkan teknik berpedang yang sangat hebat pula, membuat Goldie Roger menjadi ahli pedang yang sangat hebat.
Seperti yang kita lihat pada chapter 966, kita melihat salah satu teknik berpedang milik Roger yang dilancarkannya ke arah Oden. Teknik tersebut adalah Kamusari, sebuah tebasan Hausoku Haki tingkat tinggi yang menciptakan tebasan angin berbalut Hausoku yang meluncur dengan kecepatan tinggi yang membuat Kozuki Oden terhempas sangat jauh. Kemampuan Goldie Roger tidak perlu dipertanyakan lagi, dan ini membuat dia menjadi pendekar pedang yang terkuat pada masa jayanya, atau boleh disebut sebagai yang terkuat. Urutan ketiga, Sangs. Selanjutnya adalah Sangs atau yang dikenal dengan julukan Akagami no Sangs. Sangs si rambut merah, seorang Yonko sekaligus kapten dari bajak laut Akagami. Dalam SBS 101, Sangs sendiri juga disebutkan sebagai pendekar pedang di One Piece, menggunakan teknik atau gaya satu pedang. Sangs sendiri menggunakan pedang yang bernama Griffon. Sangs memiliki tingkat keahlian berpedang yang sangat tinggi, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Daikengo atau Master Pendekar Pedang. Titel yang sama seperti Zoro dan Vista. Dengan dibekali kemampuan pedang yang hebat, Sangs sendiri juga memiliki teknik yang unik. Selain haki, teknik Sangs disebut teknik melapisi pedang miliknya dengan api, sama seperti cara Sanji melapisi kakinya dengan api. Namun teknik Sangs ini tentu saja berbeda dengan Kinemon dalam hal kekuatan. Dan yang terbaru di chapter 1079, kita bisa melihat teknik Sangs yang merupakan sebuah teknik yang ia tiru dari sang guru atau Goldie Roger, Kamusari, yang menghancurkan dan meluluhlantakkan Kapten Eustace Kid. Dalam hal kekuatan, Sangs mungkin belum diperlihatkan secara keseluruhan. Namun kekuatan Sangs tidak perlu diragukan karena dia adalah rival dari pendekar pedang terkuat di One Piece. Urutan kedua, Dracul Mihawk. Dracul Mihawk atau dikenal dengan Takanomi Mihawk adalah seorang mantan Shichibukai sekaligus karakter yang menyandang gelar pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Mihawk merupakan seorang pendekar pedang yang menggunakan gaya satu pedang. Senjata utama Mihawk sendiri adalah Yoru, salah satu dari 12 Saijo Owazamono yang merupakan pedang bilah hitam atau Kokuto. Dengan dibekali pedang tertajam di dunia, ditambahkan dengan kemampuan haki yang sangat hebat, membuat Mihawk menjadi orang yang memiliki keterampilan berpedang terhebat di One Piece saat ini. Seperti yang kita lihat di Arch Barati, dengan sedikit sentuhan Mihawk mampu membelokkan arah dari sebuah peluru. Keterampilan berpedang Mihawk sudah tidak perlu diragukan lagi karena dia sendiri merupakan rival dari Akagami no Sangs, sekaligus penyandang gelar pendekar pedang terkuat di One Piece. Berikut beberapa teknik berpedang Mihawk yang telah diketahui untuk saat ini dalam versi anime. Pertama, Chio Hao Zangeki Earth Crawling Slash Attack. Teknik ini adalah teknik ayunan pedang untuk meluncurkan Flying Slash Attack yang bergerak dengan kecepatan tinggi melalui tanah. Serangan ini mampu memotong baja dengan mudah dan cepat. Yang kedua, Kokuto Isen atau One Plus. Teknik ini adalah teknik mengayunkan pedangnya untuk meluncurkan Flying Slash Attack yang tak terlihat, yang mampu memotong apa saja yang berada di depannya, sehingga membuat irisan jarak jauh yang kuat. Kita bisa melihat Mihawk menggunakan tebasan Kokuto Isen yang membuat gunung es di Marineford terbelah dua. Urutan pertama, Roro Noa Zoro. Karakter yang dibahas terakhir tentu saja adalah Roro Noa Zoro atau dikenal dengan julukan pemburu bajak laut, sekaligus tangan kanan dari bajak laut Mugiwara no Luffy. Roro Noa Zoro merupakan seorang pendekar pedang yang menguasai 4 ilmu berpedang, mulai dari gaya 1 pedang, Itoryu, gaya 2 pedang, Nitoryu, gaya 3 pedang, Santoryu, dan terakhir, gaya 9 pedang, Kyutoryu, atau dikenal dengan teknik Asura. Roro Noa Zoro saat ini memiliki 3 pedang hebat yang terdiri dari Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, dan Enma. Dari ketiga pedang Zoro, Enma adalah pedang yang membuat Zoro berkembang jauh
sehingga Zoro saat ini mendapatkan gelar sebagai Daikengo atau Master Pendekar Pedang. Dengan memanfaatkan haki yang kuat dan digabungkan dengan ilmu berpedang yang dimilikinya, membuat Zoro saat ini menjadi salah satu pendekar pedang terkuat di One Piece, di mana gelar Zoro saat ini hanya berada satu tingkat di bawah Dracul Mihawk, sosok yang ingin dikalahkan Zoro. Berikut beberapa teknik atau ilmu pedang milik Roronoa Zoro. Pertama, Itoryu Iai, Sisi Sonson. Secara harfiah berarti gaya satu pedang dengan sarung, lagu sang singa. Teknik Sisi Sonson merupakan salah satu teknik terkuat Roronoa Zoro. Sisi Sonson sendiri merupakan teknik satu pedang yang mengunuskan pedang tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah lawan yang dihadapi sehingga menghasilkan slash yang mampu menghancurkan pertahanan lawan. Yang kedua, Nigiri Toro Samon, atau teknik ini adalah kombinasi dari 3 teknik Zoro lainnya, yaitu Nigiri Toro Samon, teknik yang menciptakan proyektil berbasis udara atau slash yang mengarah ke atas lawannya sehingga menghasilkan tebasan kuat. Kita bisa melihatnya ketika Zoro melawan Hawkins. Yang ketiga, Nitoryu Iai, Rasomon. Secara harfiah berarti gaya 2 pedang dengan sarung, gerbang tipis kehidupan. Teknik menggambarkan pedang ganda yang begitu kuat sehingga bisa membelah rintangan besar menjadi 2. Zoro menarik pedangnya dan menyarungkannya dengan cepat dan mampu membelah 2 gerbong kereta menjadi 2. Ini terjadi saat mereka menyerbu ke Enies Lobby. Yang keempat, Santoryu Ogi, Ichidai Sanzen Daisen Sekai, sebuah teknik terkuat yang dimiliki Zoro dalam menggunakan gaya 3 pedang. Sebuah teknik mengayunkan pedang seperti baling-baling lalu menyerang musuh dengan kecepatan tinggi sehingga mampu menebas apa saja yang berada di depannya. Kita bisa melihat Zoro menggunakannya ketika melawan Vika. Yang kelima, Kyutoryu merupakan teknik berpedang terkuat yang dimiliki Roronoa Zoro. Teknik Kyutoryu atau gaya 9 pedang adalah teknik Asura Zoro, sebuah teknik yang menciptakan 6 tangan dan 2 kepala tambahan sehingga terbentuk sebagai 9 pedang yang menghasilkan aura misterius lalu menebas musuhnya dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan kerusakan yang sangat besar. Kita bisa melihat Roronoa Zoro mampu memberikan bekas luka kepada Kaido menggunakan teknik Asura. Nah, baiklah, itulah beberapa karakter yang dianggap sebagai pendekar pedang yang dikonfirmasi dalam SBS volume 101 beberapa waktu yang lalu. Mungkin pembahasannya masih terasa kurang menurut kita semua, Leo, karena ada beberapa karakter yang belum diperlihatkan kemampuannya secara keseluruhan seperti Rayleigh, Goldie Roger, dan Akagami no Sans. Namun yang pasti, mereka semua memiliki keterampilan dan kemampuan berpedang yang hebat. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.